Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, pelajaran prakarya dan kewirausahaan, materinya tentang memproduksi limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kita mulai ke materi, silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Ya, langsung ke pengusahaan teknik kerajinan. Yang pertama ada yang akan kita bahas ada jenis dan karakteristik bahan. Yang kedua ada teknik yang digunakan. Yang ketiga ada hasil kerajinan. Kita bahas terlebih dahulu yang pertama tentang karakteristik limbah. Nah, jenis limbah berdasarkan karakteristiknya ada yang pertama itu limbah padat. Terdapat 6 kategori untuk mengklasifikasikan limbah ini, meliputi sampah organik mudah busuk, sampah anorganik dan organik tak membusuk, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Ini termasuk ke dalam limbah padat. Yang kedua ada limbah cair. Limbah cair biasanya dihasilkan dari berbagai macam cara. Beberapa di antaranya yaitu pabrik yang banyak menggunakan air dalam proses produksinya. Yang kedua, bahan baku yang mengandung air sehingga saat diolah airnya harus dibuang. Yang ketiga, air yang digunakan untuk mencuci suatu bahan. Yang keempat, air yang ditambahkan bahan kimia tertentu yang kemudian dibuang setelah melalui beberapa proses. Nah, ini ya termasuk ke dalam limbah cair. Yang selanjutnya ada limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Beberapa hal yang masuk ke dalam jenis limbah ini meliputi bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak. Terus ada lagi tumpahan, sisa kemasan, ada sisa proses, ada oli bekas kapal. Itu. Selain itu, berikut adalah beberapa karakteristik yang harus diketahui. Nah, limbah B3 ini mudah terbakar. Yang kedua, mudah meledak. Yang ketiga, bersifat reaktif. Yang keempat, beracun. Yang kelima, menyebabkan infeksi. Yang keenam, korosif. Ini ya, jadi ini yang paling berbahaya. Yang selanjutnya, limbah gas dan partikel. Beberapa di antaranya ada SO2, NOx, CO2, hidrokarbon, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada yang namanya konsep 7R. Ya, konsep 7R ini ada apa aja? Yang pertama ada recycle, yaitu kegiatan yang memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Kertas daur ulang dan kompos merupakan contoh hasil kegiatan recycle. Yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan bahan untuk bertujuan yang sama.
atau berbeda dari tujuan asalnya. Misalnya, kaleng bekas minuman digunakan sebagai tempat pensil, kotak bekas sepatu digunakan lagi untuk membawa barang belanjaan di lain waktu. Yang selanjutnya ada reduce, adalah semua bentuk kegiatan atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Ini yang keempat ada replace, adalah upaya mengubah kebiasaan yang dapat mempercepat produksi sampah, terutama sampah yang mempunyai sifat sukar diolah dan berbahaya. Contohnya adalah mengganti kebiasaan memakai kantong plastik dengan kertas atau daun. Yang selanjutnya ada replan. Contohnya yaitu dengan melakukan kegiatan kreatif seperti membuat pupuk kompos dan berkebun di pekarangan rumah. Dengan menanam beberapa pohon, lingkungan akan menjadi indah dan asri, membantu penurunan suhu pada tingkat lingkungan mikro atau sekitar rumah sendiri, dan mengurangi kontribusi atas pemanasan global. Yang selanjutnya ada refill, artinya mengisi kembali wadah-wadah produk yang dipakai, misalnya membeli minyak goreng, sabun, susu, atau yang lain yang ada wadahnya. Pada kesempatan berikutnya, belilah isinya karena wadahnya sudah tersedia. Yang ketujuh ada repair, artinya melakukan pemeliharaan atau perawatan agar tidak menambah produksi limbah. Contohnya menggunakan peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik atau pecah belah dengan hati-hati sehingga tidak cepat rusak. Nah, ini konsep 7R yang harus kalian lakukan dimulai dari sekarang oleh diri kalian masing-masing supaya tidak banyak limbah berserakan di mana-mana, ya. Dan diingat juga konsep 7R ini ada apa aja, kegunaannya untuk apa, selalu diingat. Nah, hasil kerajinan dari limbah-limbah tadi itu dijadikan apa? Nih, ada tempat tisu dari lintingan kertas koran. Ada paper bag dari limbah kardus. Ada figura dari limbah sisa kayu. Ada tempat pensil dari limbah tekstil. Ada juga yang namanya tas dari limbah juga. Kayak gitu ya. Jadi limbah-limbah yang ada di sekitar kalian itu bisa digunakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan bisa menghasilkan uang. Jika kaliannya rajin, digunakan, dirawat sebaik mungkin barang yang kalian punya atau mengurangi limbah, itu sangat bermanfaat juga. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.